Lupakan saja. Hubungan dipaksakan tak berarti. Aku pergi. Kamu belum pergi. Senior ini menarik celana Anda dan langsung bersikap bermusuhan. Dian Jiao hampir tiba, kamu bisa pergi sekarang. Pria memang semuanya sama saja. Baiklah, karena memang begitu. Aku tidak akan tinggal di sini. Jadi pemandangan mengganggu senior. Senior, apakah ada hal lain? Ambil stokingnya. Senior tampil baik kemarin. Anggap saja ini hadiah terima kasih dariku. Sama-sama. Kakak Kieting. Jiang Jiao kita akan bermain perlahan. Kakak Kieting, bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Di mana jalang yang merayumu itu? Aku akan menemukannya. Aku akan mencabik-cabiknya. Keluar. Aku tidak akan. Cepat cari jalang itu. Aku akan membunuhnya. Omong kosong, tak mau mengulanginya. Keluar. Jalang itu mengirimiku foto kalian berdua di ranjang. Ini secara terang-terangan menantang statusku sebagai tunanganmu. Aku harus menemukannya dan mencabik-cabiknya. Dian Jiao, apakah kamu lupa? Apa statusmu sendiri? Siapa mengizinkanmu ikut campur urusanku? Jika ingin memutuskan pertunangan, aku akan mengabulkannya sekarang. Tidak, aku tidak akan memutuskan pertunangan. Kakak Kieting, aku minta maaf. Aku salah. Aku tidak akan pernah lagi ikut. Anggota keluargaku semuanya ada di sana. Perhatikan penampilanmu. Yeting masih sibuk. Saya baru saja meminta ibunya menelepon. Mengatakan dia sedang dalam perjalanan. Hai senior. Yujin. Jiao, kakak, apakah kamu sangat akrab dengan Yeting kami? Kita tidak dekat. Kami sangat dekat. Senior tadi malam sebelumnya. Jelas-jelas kamu baru saja mengantarku pulang. Hanya setelah 1 hari, kamu bertingkah seolah kita orang asing sekarang. 2 malam yang lalu orang yang pergi dengan kakak Yeting adalah kamu. Ya benar. Setelah acara reuni alumni selesai, Yeting bertanggung jawab untuk mengantar kami para gadis pulang. Dia sangat sopan. Lalu siapa wanita yang lain? Jiao, Yeting sudah datang. Waktunya makan. Kamu tak seharusnya mengobrol santai dengan kakakmu. Di sini. Bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu? Gu Jianbin. Panggil manajermu ke sini. Maafkan saya. Tanganku terpeleset. Aku akan pergi sekarang juga. Kakak rokmu basah semua. Kakimu juga melepuh. Kenapa kita tidak minta sopir mengantarmu ke rumah sakit untuk diperiksa? Tidak apa-apa. Tidak terlalu melepuh. Aku akan pergi ke toilet dan mengurusnya. Mengapa kamu masih tidak pergi ke rumah sakit untuk diperiksa? Ya kakak. Jangan keras kepala. Selain itu, untuk acara hari ini, kehadiran ayah mama dan aku sudah cukup. Itu tidak bisa. Pertunanganmu dengan senior, aku bahkan tidak hadir. Hari ini, kedua keluarga akhirnya berhasil berkumpul untuk makan. Jadi tentu saja aku harus tinggal sampai akhir. Kalian semua makan dulu. Aku akan segera kembali. Senior, aku sangat kesakitan. Bisakah Anda datang ke sini dan membantuku sedikit? Aku akan pergi ke toilet sebentar. Senior, kamu di sini. Tidak pergi ke toilet wanita, tapi berlari ke toilet pria. Kamu cukup berani. Aku hanya takut orang-orang akan mengatakan senior adalah seorang mesum.
tunangan senior. Membuat kakiku melepuh. Bagaimana kamu akan mengganti rugi padaku? Bagaimana aku memberi kompensasi padamu? Lupakan saja. Senior baru saja berkata, tidak dekat denganku. Jika kita tidak dekat, tidak perlu ada kompensasi. Ya benar, ya benar. Kamu mau kemana? Kakak Yeting dan Jing Xiao sudah di kamar kecil lebih dari 20 menit. Mereka belum kembali. Aku benar-benar tidak bisa tenang. Jalan Jiang Xiao itu, aku harus pergi memeriksa. Itu benar. Kedua orang ini sudah pergi terlalu lama. Kamu pergi. Mari kita lanjutkan mengobrol. Abaikan saja mereka. Jiang Xiao, berhenti menelepon. Jiang Xiao, saya bukan Jiang Xiao. Kemana kamu pergi? Sepertinya tunangan senior. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apakah kamu ingin aku keluar dan menjelaskan? Jiang Xiao, aku tidak peduli. Apa tujuanmu? Mendekatiku. Mulai sekarang tanpa izinku, kamu dilarang mendekati pria lain. Sudah 4 tahun. Senior, kamu masih suka makan di mangkuk ingin yang dipanci. 4 tahun apa? Makan di mangkuk ingin yang dipanci. Tidak ada. Itu tergantung pada suasana hatiku. Jika senior bisa membuatku puas, aku mungkin tidak sepenuhnya menolaknya, hanya mencarimu. Sesuatu yang sudah kusentuh. Belum ada yang berani menginginkannya. Kecuali kau ingin mencoba dan melihat apa akibatnya. Kakak Yeting, apakah kamu di dalam? Dia. Jim Xiao dasar jalang. Keluar dari sini. Jalang buka pintunya. Jim Xiao dasar jalang. Keluar dari sini. Datanglah ke kamar mandi pria. Bawa Jiang Jiao pergi. Keluar. Jalang. Buka pintunya. Jiang Xiao buka pintunya. Nona Jian, Anda pasti mencari Direktur Guo kan? Dia ada di bawah. Saya akan mengantar Anda ke sana. Aku jelas mendengarnya di dalam. Aku bahkan mendengar suaranya. Kamu. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tante. Kamu harus membelaku. Jiao. Paman dan bibimu ada di sini. Jangan bicara omong kosong. Baiklah. Hai Shaoli, apa sebenarnya yang terjadi? Nona Jiang salah paham. Baru saja Direktur Guo kami selesai menggunakan toilet dan segera menerima telepon dari mitra bisnis. Jadi dia turun ke bawah. Tapi Nona Jiang bersikeras bahwa Direktur Guo kami di toilet. Berhenti bicara omong kosong. Jika Jing Xiao dan kakak Yeting tidak berada di dalam kamar kecil, kenapa kamu menghentikanku masuk barusan? Nona Jian, ada seseorang di toilet pria. Seorang tamu pria menggunakan toilet. Apakah saya salah menghentikan Anda? Jing Xiao, apakah kamu berani memberitahuku apa yang kamu dan kakak Yeting lakukan barusan? Saya katakan Nona Jian. Bisakah Anda tenang sedikit? Minggir. Jiang Xiao, cepat bicara. Kamu dan kakak Yeting di kamar kecil. Apa sebenarnya yang kalian lakukan di dalam? Jiao, cukup. Kakakmu belum mengatakan sepatah kata pun. Mengapa kamu berbicara begitu banyak? Jiao, berhenti bicara sekarang. Xiao, kemana kamu pergi barusan? Apakah yang dikatakan kakakmu itu benar? Aku baru saja kembali. Aku tidak mengerti apa-apa. Apa yang kulakukan dengan Gu Yeting? Aku baru saja selesai mengobati lukaku dan pergi untuk mengoleskan salep luka bakar. Obat apa yang kamu oleskan? Sampai butuh waktu selama itu. Apakah kamu perlu aku menarik rekaman pengawas dan menunjukkannya padamu? Di mana Direktur Guomu? Pada saat yang penting seperti ini, seharusnya panggil dia buktikan tak bersalah. Saya akan menelepon Direktur Guo sekarang juga. Shaoli, jangan menelepon. Aku akan menelepon. Kakak Jing, saya pikir panggilan ini sebaiknya tidak kita lakukan. Jangan telepon. Yeting pasti sibuk. Jangan ganggu dia. Ayo makan. Mari kita makan. Mama, kenapa kamu tidak menelepon? Cepat suruh kakak Yeting naik. Tutup mulutmu.
Kenapa kalian semua hanya berdiri di sana? Kakak Kieting, kamu kembali. Apa yang terjadi? Direktur gue, baru saja ketika Anda berada di bawah. Nona Jiang, pergi ke toilet pria untuk mencari Anda. Dia salah mengira Anda dan Nona Jiang Putri Sulung berada di toilet, sedang berselingkuh. Dia ingin meminta konfirmasi dari kalian berdua. Jika kau ingin memutuskan pertunangan, kedua orang tua ada di sini hari ini. Kita bisa memutuskannya sekarang juga. Aku tidak akan memutuskan pertunangan. Bukankah itu yang kau inginkan? Untuk memutuskan pertunangan. Seorang bajingan benar-benar seorang bajingan. Setelah melakukan kesalahan, kamu masih bisa berpura-pura menjadi begitu benar. Kakak Kieting, aku salah, aku tidak akan membatalkan pernikahan. Jangan marah. Karena semua orang ada di sini. Mari kita perjelas masalahnya. Tunangan asliku adalah Jiang Xiao. Maka seharusnya Aku tidak setuju. Aku tahu aku cantik, tapi aku tidak makan setiap hidangan. Masalah antara kalian berdua. Jangan menyeretku ke dalamnya. Acara hari ini memang tidak cocok untukku untuk hadir. Aku akan pergi duluan. Mau berkelahi? Aku memukul jalan ini sepertimu. Jiang Xiao, kamu sangat menjijikkan dan tidak tahu malu. Orang di kamar kecil pria adalah kamu. Aku mendengar suaramu. Wanita keji tak tahu malu. Merayu tunangan orang lain. Kamu sangat menjijikkan dan tidak tahu malu. Aku benar-benar terlalu memberimu muka. Jiao, biar aku lihat. Xiao, beraninya kamu memukul kakakmu. Mengapa kamu tidak bertanya padanya? Mengapa dia memukulku duluan? Jika kamu tidak merayu kakak Kieting, apakah kamu pikir aku akan menyentuh jalan sepertimu ini? Xiao, ayah tahu. Kamu selalu menjadi anak yang baik sejak kamu kecil. Katakan yang sebenarnya pada ayah. Nama anak Gu Yetin sebenarnya ada masalah apa? Tidak ada. Kamu bicara omong kosong. Orang di kamar kecil jelas adalah kamu. Apakah kamu melihat wajahku saat itu? Atau apakah kamu melihatku dan Gu Yeting melakukan sesuatu? Aku tidak, tapi aku yakin orang itu adalah kamu. Menyisikan bagaimana kamu memastikannya. Aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan pada ayah. Gu Yeting berkata di restoran bahwa tunangannya adalah aku. Mengapa itu menjadi dia? Kamu jelas-jelas mengatakan di restoran bahwa kamu sendiri tidak tertarik pada kakak Yeting. Berhenti mengalihkan topik di sini. Jiao, kakakmu sudah mengakui untuk mengklarifikasi hubungannya dengan Gu Yeting. Berhenti membuat masalah di sini. Xiao juga lelah hari ini. Cepat kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Ayah. Siapa itu? Kakak Xiao. Mengapa kamu kembali? Tanyakan pada teman-temanmu. Untuk pergi sekarang. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Adikku, baru saja kembali dari luar negeri. Dia bilang dia punya sesuatu yang sangat penting. Dia perlu berdiskusi denganku. Jadi, semuanya, pindah ke ruang pribadi berikutnya. Semua biaya hari ini akan menjadi tanggunganku. Suster Xiao. Beraninya kamu memukulku. Xiao. Suster Xiao. Mari kita bicara baik-baik. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Jika kamu mengaku dengan jujur, semuanya bisa dinegosiasikan. Jika kamu tidak jujur, aku tidak keberatan. Suster, aku tanyakan apapun pertanyaan yang kamu punya. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Di mana Lulu? Lulu dan aku berada di sekolah yang sama, tapi aku belum kembali ke sekolah untuk waktu yang lama. Sepertinya kamu benar-benar ingin menjadi seorang Kasim. Suster Xiao. Bagaimana dengan ini? Aku akan menelepon teman sekelasku. Dia ada di sekolah. Biar dia membawa Lulu kembali. Bagaimana dengan itu? Pengeras suara. Oke, nyalakan, aku akan menyalakannya. Hei Xiang Tong, di mana kamu sebenarnya? Cari Lulu untukku dulu. Dan bawa dia ke sini. Baiklah, cepat. Aku juga sudah selesai menelepon. Kamu bisa meletakkannya. Tidak perlu terburu-buru. Suster Xiao,
Mengapa kamu begitu terburu-buru mencari Lulu? Ada apa? Apakah sesuatu terjadi pada Lulu? Suster Xiao Xiao. Jika kamu ingin mencari Lulu di masa depan, cukup telepon aku. Tidak perlu datang jauh-jauh ke sini sendiri. Tidak perlu bicara omong kosong sebanyak itu. Jika dalam 10 menit aku tidak mendengar suara Luel. Sial. Masih dalam 10 menit. Setelah tinggal di luar negara begitu lama, kekerasan kepalamu belum sembuh. Aku pikir, kamu tidak akan pernah melihat Lulu dalam hidup ini. Tuan muda, apakah Anda terluka? Aku baik-baik saja. Baiklah, panggil semua saudara. Malam ini, aku akan dengan benar memberi mereka hadiah. Baiklah. Tunggu. Dasar jalan. Aku selalu bilang aku akan bermain denganmu, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke pintuku kali ini. Oke, kalau begitu aku tidak akan sopan. Direktur gue, mengapa kamu di sini? Jiang Xiao. Tangkap mereka. Jiang Xiao. Kenapa kamu ada di sini? Bodoh. Beraninya kau datang ke sini sendirian untuk menyelesaikan masalah. Dasar sampah, beraninya kau mengutukku. Bersikaplah baik. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Direktur gue, ini adalah masalah keluarga kami. Kamu dan Jiao Jiao belum menikah. Aku sarankan jangan ikut campur urusan orang lain. Pukuli mereka dengan keras, lalu serahkan ke departemen kepolisian. Berhenti memukul. Cepat berbaring. Dokter menyuruhmu untuk istirahat yang baik. Terima kasih untuk tadi malam. Tidak perlu berterima kasih. Ceritakan padaku tentang hubungan antara kau dan Tao Han Yu. Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya denganku. Lalu mengapa kau hadir di sana tadi malam? Aku menjual diriku padamu. Senior, kamu sudah tidak muda lagi. Jangan bertingkah seperti anak kecil yang naif. Dengan naif berpikir bahwa karena kamu tidur denganku 2 kali, kamu masih suci. Aku minta maaf, aku tidak bisa melakukannya. Berbaringlah. Kau bahkan tidak bisa berjalan dengan stabil. Kau mau kemana? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Pelacur itu ada di sini. Dasar pelacur kecil. Aku mencarimu sepanjang malam dan tidak bisa menemukanmu. Kamu sudah tinggal di sini. Kakak Yeting. Kakak Yeting, kenapa kamu ada di sini? Kamu dan Jim Xiao. Kalian berdua. Mengapa kalian berdua di sini lagi? Tao Han Yu adalah anakku. Aku datang ke sini justru untuk menyelesaikan masalah dengan pelacur ini. Kamu gagal merayu anakku. Dan kamu berani membuat laporan polisi palsu. Apa yang kamu tertawakan? Jangan pikir hanya kamu yang bisa mengamuk. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa artinya mengamuk. Lepaskan. Keluar. Gu Yeting, apakah kamu benar-benar keponakanku? Tunangan, Jiao, Xiao, atau tunangan seorang pelacur kecil? Kamu berani menyuruhku keluar. Lihat baik-baik. Aku adalah calon bibi mertuamu. Senior, kapan kamu mendapatkan lagi bibi ipar yang berteriak seperti itu? Dasar pelacur kecil. Siapa yang kamu panggil dengan nama itu? Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Pria bau, apa kamu sedang memeras besi beton? Aku akan memberitahu kalian semua lagi. Keluar. Menyingkirlah dariku. Kakak ipar, mari kita keluar dulu. Lihat Jin Xiao. Cukup sakit. Jadi mari kita keluar dan menunggu, oke? Lepaskan aku. Sampah tidak berguna. 2 anak perempuan. Dan kamu tidak bisa mengatur keduanya. Dia menyebabkan keponakanmu dibawa ke kantor polisi. Apa gunanya kamu? Kakak ipar, mohon jangan marah dulu. Lihat. Hal ini sudah terjadi. Maka kita harus menanganinya perlahan, kan? Jiao, bantu bibi mertuamu. Ibu tapi, kamu diam. Bantu bibi mertuamu.
Yeting, saya benar-benar minta maaf. Awalnya saya membawa bibi mertua Jiao Jiao ke sini. Hanya ingin bertanya pada Xiao Xiao tadi malam. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku tidak menyangka dia akan kehilangan kendali. Atas emosinya seperti itu, saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Saya minta maaf. Dia hanya terlalu tidak sabar. Mohon maafkan dia kali ini. Beritahu mereka. Jika mereka menginjakkan kaki melalui pintu ini lagi, aku akan menyuruh orang mematahkan kaki mereka. Xiao Xiao, kamu tetap di sini dan yakinlah. Aku akan kembali dan berbicara dengan ayahmu. Kembali ke tempat tidur dan istirahat. Urusanku bukan urusanmu. Xiao Xiao, apa sebenarnya yang kau inginkan? Apapun yang kau inginkan, aku bisa memuaskanmu. Senior itu cukup membual. Apa kamu tidak takut? Kau tak bisa memberiku yang kuinginkan. Dipermalukan? Selama kau meminta, aku bahkan bisa mencabut jantungku untukmu. Katakan padaku apa itu. Lupakan saja. Kamu tidak bisa memberiku apa yang aku inginkan dan apa yang bisa kamu berikan. Aku tidak tertarik pada. Kita semua sudah dewasa sekarang. Berhenti bertingkah seperti anak kecil dan terus-menerus menggangguku. Jiang Xiao, selama kau mau, kita bisa mendaftarkan pernikahan kita. Sekarang juga, dengan cara ini ayah dan ibu tirimu tidak akan bisa menggertakmu lagi. Kamu yang seharusnya berbaring. Gu Yeting. Apa kamu sudah gila? Juga, lihat baik-baik. Baru saja hanya aku yang menindas mereka. Aku tidak pernah menjadi orang baik sejak awal. Malam itu di perkumpulan alumni. Bukankah kamu sudah tahu itu? Aku tidak peduli siapa kau. Berhenti bertingkah gila di dekatku. Jika kamu sakit pergilah berobat dengan cepat. Dan, kamu tidak diizinkan menyentuhku lagi. Jika kamu menyentuhku lagi, aku akan melompat turun dari sini. Aku berani melakukan apa saja. Kamu tahu itu. Kirim 2 pengawal untuk mengikuti Jiang Xiao. Jiang Xiao, berani-beraninya kau muncul di sini lagi. Jalan, kamu dan kakak Yeting, apa sebenarnya hubungan kalian? Mari kita lihat, apakah tamparanmu mendarat lebih cepat, atau apakah tulang rusukmu patah lebih cepat? Katakan padaku, kamu dan kakak Yeting, apa sebenarnya hubunganmu? Kita adalah alumni dari sekolah yang sama. Kamu bicara omong kosong. Lalu, kenapa dia muncul di rumah sakit dan memelukmu begitu mesra? Maka kamu harus berpikir dengan hati-hati. Mengapa tunanganmu muncul di kamar rumah sakitku? Beritahu aku setelah kamu mengetahuinya. Jika tidak, aku akan menuntut kalian berdua dan tunanganmu karena melecehkanku saat aku sakit. Perempuan murahan, tidak tahu malu. Anda terlalu memuji saya. 3 kata tidak tahu malu. Terlalu berat untuk saya tanggung. Bagaimanapun itu adalah milik ibumu, gelar eksklusif. Dasar wanita terkutuk, aku akan memukulmu sampai mati. Hentikan, Jiao, Jiao. Ibu, jangan menahanku. Aku akan memukulinya sampai mati. Dia membuatku marah. Kamu perlu tenang. Cukup Jiao, Jiao. Xiao Xiao, bukankah dokter memberitahumu untuk tinggal untuk observasi? Bagaimana kamu bisa keluar begitu cepat? Aku takut jika aku terus berbaring. Aku tidak akan bisa masuk ke rumah ini lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, nak? Rumah ini milikmu. Tentu saja kamu boleh masuk. Karena kamu sudah keluar. Bisakah kamu memberitahu kami? Malam itu, antara kamu dan Han Yu, apa sebenarnya yang terjadi? Tahu Han Yu mencoba memperkosaku. Omong kosong. Pelacur murahan sepertimu. Bahkan memberi putraku bermain-main secara gratis. Putraku bahkan tidak akan melirikmu. Sepertinya Nona He tidak terlalu mengenal putramu. Itu tidak masalah. Polisi akan menyajikan video pengawas dari tadi malam. Sebagai bukti. Saat itu, kamu juga bisa menilai berapa tahun putramu harus menginjak mesin jahit di dalam sebelum dia bisa keluar. Ada bukti video juga. Jiang Xiao, beraninya kamu mengklaim kamu tidak merayu kakak Han Yu. Ini jelas jebakan madu. Anda tidak boleh mengatakan sesuatu dengan ceroboh. Jika tidak tunanganmu dan aku, mungkin harus masuk dan minum teh dingin. Dia yang memberikan video itu, bukan aku. Kamu. Xiao Xiao, kamu masih belum mengatakan. Malam itu, kenapa kamu ada di sana? Mengapa kamu begitu khawatir tentang pertanyaan ini? Gadis celaka ini terlalu lisik. Mungkinkah tadi malam dia pergi mencari tahu Han Yu untuk menanyakan keberadaan Jing Lu? Niat apa yang mungkin kumiliki? Apa yang terjadi tadi malam? Bukanlah masalah kecil. Kamu dan Han Yu hampir tidak memiliki hubungan apapun. Kita perlu tahu, apa alasan sebenarnya? Kami bantu selesaikan masalah kalian. Bukankah begitu? Adik kecil Jiao Jiao memintaku untuk pergi. Aku memberitahunya. Siapa simpanan di samping Gu Yeting?
Dia juga memberitahuku sebuah rahasia. Mengatakan, Tao Han Yu memanfaatkan fakta aku. Tidak ada di rumah. Dan sering menggetak Lulu. Itu sebabnya aku sangat terlambat. Muncul di ruang pribadi bar. Bukan aku. Aku tidak mengatakan itu. Dia bicara omong kosong. Benarkah? Baiklah, kebetulan aku punya rekaman percakapan kita hari itu. Bagaimana kalau membiarkan ibumu dan bibimu mendengarkannya? Aku memang menyebut Jing Lu dan kakak Han Yu. Tapi aku tidak mengatakan hal-hal yang kamu sebutkan. Dia memfitnahku. Aku memfitnahmu ya? Lalu, mengapa kau merebut ponselku untuk ibumu dan bibimu? Dengarkan saja baik-baik. Tidak, ibu berulang kali memperingatkanku. Aku sama sekali tidak boleh mengungkapkan sepatah kata pun tentang hal terkait Jing Lu dan kakak Han Yu. Jika tidak, dia akan memukulku sampai mati. Itu karena gadis jahat. Kamu benar-benar sesuatu. Sepupumu memperlakukanmu dengan sangat baik. Namun kamu memfitnahnya di belakangnya. Kakak ipar, lepaskan. Jangan gelisah. Jangan gelisah. Kapan terakhir kali? Itu bukan karena ini. Putri bodohmu menyebabkan masalah. Menyeret putraku ke dalamnya. Bahkan terakhir kali itu semua. Kakak ipar, beberapa hal tak boleh dikatakan sembarangan. Saya tentu tidak berbicara dengan sembarangan. Aku hanya ingin kamu untuk mendisiplinkan dengan benar mulut Jiaomu. Jati dia berhenti berbicara omong kosong. Saya mengerti. Saya akan kembali. Pasti akan mendisiplinkan Jiao dengan benar. Xiao, Bibi tahu kamu anak yang baik. Kejadian tadi malam. Itu semua hanya kesalahpahaman. Kamu juga tahu adikmu. Mulutnya suka mengeluarkan omong kosong. Aku sudah bertanya pada Han Yu tentang hal itu. Dia memang mabuk. Dia tidak tahu itu kamu. Kamu menjadi orang yang lebih besar. Tolong cabut gugatan itu, oke? Itu tidak bisa. Aku ini Jalang. Bukan anak baik-baik. Xiao, lihat betapa hebatnya dirimu. Bagaimana mungkin kamu menjadi Jalang? Ini Bibi. Berbicara sembarangan, keluarkan omong kosong. Tolong jangan marah lagi. Bibi minta maaf padamu, maafkan aku. Nah, karena aku bukan Jalang. Lalu, siapa yang Jalang? Dia. Kakak iparku ini. Sejak hari pertama aku menikah dengan keluarga Tao. Aku tahu. Dia adalah Jalang tak tahu malu. Bibi, bagaimana bisa kamu menghina ibuku seperti itu? Kamu diam. Jangan paksa aku untuk menamparmu. Ibu, berhenti bicara dan masuk ke dalam dulu. Kamu, kembali. Xiao, apakah kamu puas sekarang? Suasana hatiku jauh lebih baik. Lalu bisakah kamu berbelas kasihan dan mencabut gugatan itu? Baiklah, kalau begitu. Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Aku akan istirahat sebentar. Aku akan pergi mencabut gugatan sore ini. Xiao kami benar-benar cantik dan baik hati. Kalau begitu terima kasih banyak. Jangan dibahas. Han Yu minum terlalu banyak tadi malam. Dia juga memberitahuku beberapa kata yang tulus dari hati. Aku naik istirahat, kalian mengobrol. Baiklah. Jiang Xiao selalu sulit dihadapi. Mengapa dia begitu setuju kali ini? Mungkinkah Han Yu benar-benar ketika dia mabuk mengungkapkan masalah Jing Lu padanya? Aku sangat khawatir. Kupikir Jalang Jiang Xiao itu bermain curang dan datang lebih dulu. Sepertinya dia benar-benar tidak datang. Kapan kamu melihatnya? Aku dengar pelayan itu bilang, dia belum pulang baru-baru ini. Aku juga belum melihatnya baru-baru ini. Tapi aku dengar ayah menelponnya. Ayahmu menelponnya, ya. Aku ingin tahu kenapa ayah bertingkah sangat misterius akhir-akhir ini. Hari itu aku turun untuk makan. Aku mendengar ayah menginstruksikan koki untuk menyimpan makanan untuk Jiang Xiao. Mengatakan perutnya tidak baik, dan itu perlu mengingatkannya untuk makan. Orang tua ini benar-benar tidak punya tulang punggung. Setelah baru saja melihat putri yang sudah mati itu, dia malah mulai menunjukkan kasih sayang kebapakan kepada si Jalang kecil ini. Mami dan ayah pergi menemui Jiang Lu. Sepertinya aku harus segera mencari kesempatan untuk membakar si Jalang kecil sial ini. Kalau tidak, ayahmu orang tua ini tidak akan pernah bisa mengeraskan hatinya. Baiklah Mami, jangan tidak bahagia lagi.
Jiang Xiao tidak ada di sini hari ini. Aku harus tampil baik di depan pamanku dan bibiku. Bagus. Aku akan mendengarkan putri baikku. Feng Yon, kamu di sini. Lama tidak bertemu. Selamat. Selamat. Kak Jing. Hari ini adalah pesta ulang tahun besar Tuan Tua. Kenapa aku belum melihat Yeting? Aku baru saja menelponnya. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Sedang pulang sekarang. Ngomong-ngomong. Lihat. Yeting dan putri Nyonya Jing. Sudah bertunangan cukup lama sekarang. Kapan minum anggur nikah pasangan itu? Kamu akan meminumnya pada akhirnya. Aku harus bilang. Kamu dan kakakku. Sangat visioner. Lihat. Putramu dibesarkan baik. Tetapi kamu juga memilih menantu yang luar biasa. Putri Nyonya Jing. Terkenal di kalangan. Karena anggun dan cantik. Lihatlah Jiao kita. Dia tersipu. Jiao, apakah kamu sudah mempersiapkan untuk pernikahan? Kak Jing. Mertuamu bijaksana dan masuk akal. Dan putrinya ini penurut dan lemah lembut. Saya pikir, Anda harus segera mengadakan pernikahan. Untuk pasangan muda itu segera. Jangan biarkan orang lain menyukainya nanti. Dan kamu serta kakakku tidak akan punya tempat untuk menangis. Ya, Jiao adalah yang paling bijaksana. Masalah pernikahan mereka akan saya diskusikan secepatnya dengan Ayah Yeting. Nyonya, Tuan muda sudah tiba. Biarkan dia masuk. Sapa para tamu. Lalu bawa Jiao untuk menemui mereka. Dia tidak datang sendiri. Apa maksudmu? Tuan muda membawa seorang wanita bersamanya. Mungkin dia adalah seorang kerabat. Atau seseorang dari keluarga kita. Anda boleh pergi sekarang. Ya, tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Bawa jaketmu pergi. Jiang Xiao, jangan bertindak terlalu jauh. Pakai itu. Bawa pergi. Jiang Xiao. Kakak Yeting. Hari ini adalah ulang tahun kakek. Kami semua sudah lama menunggumu. Aku di sini sekarang bukan. Tapi, kenapa kamu membawa Jiang Xiao bersamamu? Tepat sekali kakak ipar. Sudah ku bilang jangan ikut denganku. Kesan buruk apa yang ditimbulkan ini? Baiklah. Aku sudah mengembalikan tunanganmu padamu. Sampai jumpa. Jiang Xiao, dalam daftar tamu hari ini, kamu tidak termasuk. Kakak, kau benar-benar menarik. Aku adalah putri tertua dari keluarga Jiang. Kau bilang namaku tidak ada di daftar undangan. Lalu, bagaimana kau bisa masuk? Tentu saja itu karena aku adalah nyonya muda Gu di masa depan. Gu Yeting. Kemarilah. Jiang Xiao, kamu pikir kamu siapa? Kakak Yeting bagaimana bisa dia? Pakai bajumu sebelum membuat keributan. Aku ingin menghadiri pesta ulang tahun orang tuamu. Mengapa kau tidak menikahiku? Baiklah. Lalu di depan tunanganmu. Panggil aku istri dan biarkan aku mendengarnya. Istri. Sangat patuh. Bagaimana dengan itu? Sekarang aku punya kualifikasi untuk masukkan kamu. Kalian semua sungguh menjengkelkan. Gu Yeting, seret segagap ini keluar. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Kakak Yeting. Jika kamu melakukan ini, kakek akan sangat marah. Jiang Xiao dasar bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Senang. Istri. Suami. Di mana Jiao, kenapa aku belum melihatnya? Dia baru saja di sini beberapa saat yang lalu. Saat Feng Yon dan aku sedang berbicara. Bagaimana dia bisa menghilang? Baru juga membicarakan tahu langsung muncul. Halo, Jiao. Kamu di mana? Paman Gu dan ayahmu sedang mencarimu. Mami, aku diusir oleh kakak Yeting. Dan jalan Jiang Xiao itu. Mereka tidak akan membiarkanku masuk. Mereka juga berkata. Mereka juga mengatakan bahwa mulai malam ini, Jiang Xiao adalah nyonya muda Gu mereka. Jika aku tidak membuat nyonya muda mereka bahagia, aku tidak pantas untuk tinggal di dalam. Apa? Bukankah itu Yeting? Siapa wanita cantik di sebelahnya? Wanita itu juga tidak terlihat seperti tunangannya.
Di acara seperti hari ini, bagaimana bisa dia begitu akrab? Membawa wanita lain kembali. Mungkin dia kerabat keluarga mereka. Dia tidak terlihat seperti itu. Bagaimana bisa kerabat sedekat itu? Halo Paman dan Bibi. Yetin. Kenapa kamu bersama kakak Jiao Jiao? Jiang Xiao dan aku berpacaran. Memanfaatkan kesempatan hari ini, aku membawanya kembali untuk bertemu dengan semuanya. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Ayah, pendengaranmu tidak terganggu. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kali. Artinya persis seperti yang kau dengar. Kamu bukan anak kecil lagi. Apa kamu tidak tahu acara apa hari ini? Di mana kakek? Aku ingin membawa Jiang Xiao bertemu dengannya. Yeting, ada apa denganmu hari ini? Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu tidak rasional? Kamu ingin membawanya menemui kakekmu. Apakah kamu mencoba membuat kakekmu marah sampai mati? Kakek tidak akan marah. Orang yang kukatakan pada kakek akan kunikahi selalu Jiang Xiao. Pertunangan sebelumnya dengan Jiang Jiao Jiao hanyalah tindakan sementara. Sekarang, Jiang Xiao sudah kembali. Tindakan sementara itu juga bisa dibatalkan. Yeting, jangan salahkan Bibi karena berbicara kasar. Bahkan jika kamu berniat menikahi Xiao Xiao, kamu seharusnya tidak membawanya ke sini pada saat seperti ini. Bagaimana kamu akan membiarkan Jiao Jiao kita menavigasi lingkaran ini di masa depan? Sebelum kamu tiba, ibumu dan aku, di depan semua orang, membahas pernikahanmu dengan Jiao Jiao. Dengan melakukan ini, di mana posisiku dan Paman Jiing terkait dengan harga diri kami? Aku perlu mengingatkan kalian, aku Gu Yeting tak pernah berkompromi, dan aku tak peduli perasaan orang tak relevan. Sebagai pasangan mau taruh muka di mana? Putrimu. Bagaimana dia akan menavigasi lingkaran nanti? Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kamu, Yeting, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada Bibi Tao? Selagi aku belum marah, cepat bawa dia pergi. Ayah, kau dipersilakan untuk marah. Kami tidak menghentikanmu untuk melakukannya. Kamu. Bajingan. Apa yang sedang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu untuk melindungiku? Jangan narsis. Aku mendapatkannya untuk diriku sendiri dengan menerima tamparan ini. Aku tidak akan merasa bersalah lagi. Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Bibi, aku baik-baik saja. Namun mengenai masalah ini, aku harus mengklarifikasi sesuatu untuk Gu Yeting. Akulah yang sengaja menekannya. Dia tak berniat sengaja membuatmu dan Paman marah. Kamu menekannya. Ya, Gu Yeting dan aku melakukan hal yang tidak pantas saat mabuk. Jika dia tidak bertanggung jawab padaku, aku akan menuntutnya atas pemerkosaan. Jangan dengarkan Xiao Xiao berbicara omong kosong. Akulah yang ingin menikahi Jiang Xiao. Aku akan membawanya untuk menemui kakek sekarang. Kamu. Yao Tang. Feng Yun. Masalah ini. Keluarga kami memang telah bersalah padamu. Eugene dan aku meminta maaf padamu. Apa gunanya permintaan maaf? Setelah malam ini, bagaimana kami akan hidup? Reputasi kami hampir hancur karena orang lain menunjuk jari. Feng Yun, tolong berhenti menangis. Maafkan aku. Jian Bin dan aku. Apa yang bisa kami tawarkan untuk mengganti kerugianmu? Kak Jing, aku juga tidak butuh kompensasi darimu. Asalkan Yeting bisa menikahi Jiao Jiao. Bahkan jika mereka menikah lalu bercerai, harga diri kami bisa dipulihkan. Baiklah. Feng Yun, jangan sedih. Aku akan pergi mencari tuan tua sekarang. Yeting paling mendengarkan kakeknya. Asalkan kakeknya menyuruhnya menikahi Jiao Jiao, dia tidak akan menolak. Kakek. Yeting, kamu di sini. Gadis ini adalah... Ini Xiao Xiao, orang yang sering kusebutkan padamu. Dia baru saja kembali dari luar negeri. Dia datang hari ini ucap ulang tahun. Jadi dia adalah Xiao Xiao. Kamu sudah tumbuh besar. Kakek Gu lama tidak bertemu. Ini adalah hadiah ulang tahun yang khusus kubawakan untukmu dari luar negeri. Kuharap kakak menyukainya. Semoga keberuntunganmu tak terbatas dan umur panjang seperti pegunungan selatan. Bagus. Terima kasih Xiao Xiao. Bagaimana kabar kakekmu sekarang? Setelah tuan tua jatuh sakit, kesehatannya tidak terlalu baik. Kakak Gu, kakekku baik-baik saja. Hanya saja dia tidak bisa datang. Tapi dia memintaku mengucapkan selamat ulang tahun. Xiao Xiao, kamu kembali kali ini.
untuk menikahkan. Jiang Xiao dasar pelacur. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mencuri posisiku. Kakak Gu, Anda pasti salah. Akulah yang bertunangan dengan kakak Yeting. Aku Jiao. Jiao. Aku tidak kenal Jiao. Aku hanya kenal Xiao. Kakak Gu, Anda salah. Xiao adalah kakak perempuanku. Akulah yang bertunangan dengan kakak Yeting. Mohon yakinkan diri Anda. Dalam masa hidup Anda, kakak Yeting dan aku pasti akan membiarkan Anda menggendong kicit Anda. Putri kedua keluarga Jiang itu tidak terlalu pintar. Siapa yang membuat janji seperti itu? Seolah dia takut Tuan Gu tak berumur panjang. Dia pasti di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Kakak Gu, aku. Bukan itu maksudku. Siapa yang membiarkanmu masuk? Kakak Yeting. Baru saja di luar. Aku terlalu impulsif. Aku sudah meminta maaf kepada Nyonya Gu. Aku berkata, Yeting. Kakakmu sudah tiba. Mengapa kamu tidak melanjutkan perjamuan? Begitu banyak tamu menunggu ucap ulang tahun kakekmu. Ayah. Anak ini. Ini Jiao yang Jian Bin dan aku sebutkan padamu sebelumnya. Jiao, tunangan Yeting. Hari ini, aku secara khusus membawanya untuk ucap ulang tahun padamu. Dan juga untuk membiarkan pasangan muda ini berbagi keberuntunganmu. Dan untuk memintamu menetapkan tanggal pernikahan untuk mereka. Tidak. Istri Yeting adalah gadis ini. The film was translated Bukan yang ini. and narrated by M Media. Ayah, Yeting tidak bertunangan dengan Jing Xiao. Xiao tidak terlalu menyukai Yeting kita. Kita seharusnya tidak mempersulitnya kan? Omong kosong. Xiao ingin menikahi Yeting sejak dia kecil. Bagaimana mungkin dia tidak mau? Ayah, kata-kata anak-anak. Bagaimana bisa dianggap serius? Ayah, ada cukup banyak tamu di sini hari ini. Bisakah Anda memberikan pasangan muda ini sedikit muka? Mohon. Tidak. Aku hanya ingin gadis Xiao itu. Kalian berdua cepat pergi. Jangan berlama-lama di sekitarku. Bibi Gu, kakak Yeting dan aku. Ini, jangan khawatir. Selama pamanmu dan aku ada di sini. Pernikahanmu dengan Yeting. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kami akan mengadakan pernikahanmu pada akhir tahun ini. satu-satunya istri yang akan kunikahi adalah Jiang Xiao. Itu tidak akan berubah sekarang. Dan itu tidak akan berubah di masa depan. Kamu, Apa yang sedang terjadi? Kucing luwak ditukar dengan putra mahkota. Keluarga Jiang terlalu berani. itu seharusnya tidak benar ketika Yeting bertunangan dengan Jing Jiao. Dia hadir. Dia seharusnya tidak tahu dengan siapa dia bertunangan kan? Lalu apa maksudnya dengan apa yang baru saja dia katakan? Gadis kecil dari keluarga Jian, apakah kamu bersedia untuk menikahi Yeting? Gadis malang ini, mengapa dia menatapku dengan tatapan seperti itu? Saya bersedia. Bagus. Karena gadis Jian bersedia, dan Yeting juga bersedia, maka biarkan mereka menikah dengan cepat. Ayah, tunangan Yeting adalah... Lalu putuskan pertunangan. Perlu kuajari cara menangani ini. Kakak Gu, aku benar-benar mencintai kakak Yeting. Anda tidak bisa memutuskan pertunangan. Aku berjanji padamu. Setelah kakak Yeting dan aku bersama, sebagai istrinya, aku pasti akan melayaninya dengan baik dan menjaganya. Keluarga Gu kami tidak kekurangan pengasuh. Tapi aku lembut dan berbudi luhur. Jiao cukup. Ayo pergi. Jangan ganggu tuanku merayakan ulang tahunnya di sini. Pergi. Mami, tentu saja tidak. Xiao, kemarilah. Kakak Gu, Kuharap kau dan Yeting segera menikah. Bagaimana menurutmu? Kakek. Kami sudah membuat rencana untuk mengadakan pernikahan dalam 5 hari. kapan kita bisa berdiskusi? Kakek, pada saat itu, maukah kau menikahkan kami? Bagus. Tentu saja itu bagus. Aku pasti akan menikahkan kalian.
Mereka datang untukku. Cepat masuk ke mobil. Jika kau pernah mengatakan sesuatu seperti itu lagi, lihat bagaimana aku. Akan jadi apa? Kunci pintu mobil dan jangan keluar. Mulai sekarang. Kau memiliki suami yang bisa kau andalkan. Jiang Xiao, apakah kamu gila? Kenapa kamu masih peduli pada bajingan? Suening. Xiao. Xiao, jangan khawatirkan aku. Cepat pergi, mereka masih di sini. Nona Jiang, Anda akhirnya muncul. Aku sudah menunggumu di sini selama setengah hari. Karena kamu datang untukku. Maka lepaskan Suening. Xiao. Xiao, cepatlah pergi, jangan khawatirkan aku. Balas dendam Lulu masih butuhmu. Betapa dalamnya kasih sayang persaudaraan. Tak satu pun dari kalian yang pergi. Kami bersaudara. Masih tidak tahu bagaimana cara membagi kalian. Jalang itu sebenarnya punya sedikit keterampilan. Kejar dia, tikam dia sampai mati. Xiao, hati-hati. The film Suening. was translated Suening. and narrated by M Media. Xiao. Zuening, bertahanlah sedikit lebih lama. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Xiao, jangan menangis. Jika menangis sampai sakit kota seperti dirimu. Benar, aku tidak akan menangis. Xiao, aku bawa kalian ke rumah sakit. Jika kau berani menyentuhku, aku jamin bahwa dalam waktu 2 jam, foto dan video telanjang Suzuning akan tersebar di seluruh internet. Aku sudah lama ingin menamparmu seperti ini. Itu benar-benar terasa enak. Mulai sekarang kita harus menjaga diri kita sendiri. Jangan sentuh orang-orang di sekitarku. Baiklah, asalkan kau cepat-cepat kembali ke luar negeri. Dan tidak pernah kembali seumur hidupmu. Aku janji aku tidak akan menyentuh mereka lagi. Setelah aku melihat Lulu, aku secara alami akan pergi. Lulu sama sekali tidak ingin melihatmu. Aku sarankan padamu untuk bersikap masuk akal dan segera pergi. Kalau tidak, kau tidak akan seberuntung ini lain kali. Hei, berhenti. Apa yang terjadi malam ini? Kau tidak memberitahu kakak Yating bahwa aku yang melakukannya, kan? Tidak, kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Xiao, cepat pulang dan istirahat. Aku dengar dari ibuku bahwa kamu tidak tidur semalaman. Tidak apa aku tidak lelah. Kamu benar-benar tidak perlu merasa bersalah. Mengingat hubungan kita, tidak perlu bersikap terlalu sopan. Halo. Kamu di mana? The Apa film was maumu dariku? translated Jin and Xie, mengapa kamu narrated begitu by sombong M padaku? Media. Jangan lupa aku masih punya foto telanjang Suzuning. Apa kau butuh sesuatu dariku? Nah, begitu lebih baik. Aku ingin pergi kencan dengan kakak Yating. Dia menolak untuk menemuiku. Kamu pergi beritahu dia untuk menemuiku. Aku tidak bisa membuat keputusan tentang urusannya. Kalau begitu, itu bukan masalahku. Jika aku tidak melihatnya pada jam 8 malam ini, kamu harus tahu apa konsekuensinya. Kau. Xiao, apakah Jing Jiao mengancammu lagi? Bukan apa-apa, jangan khawatir. Minumlah air. Aku tidak akan meminumnya. Xiao ini bukan apa-apa. Aku benar-benar baik-baik saja. Silakan saja panggil polisi. Bagaimanapun tubuhku, aku punya hak untuk mengendalikannya sendiri. Bahkan jika itu terbongkar, itu tidak lebih dari dilihat 2 kali. Bagaimanapun, hal yang paling penting adalah tidak membiarkan orang jahat berhasil. Nona Su memiliki karakter yang hebat.
akan menemui Jiang Jiao malam ini. Lalu kapan kita akan mengadakan resepsi pernikahan? Apa yang kukatakan di pernikahan terakhir? Semuanya dari hatiku. Kalian berdua membicarakan hal semacam ini di kamar rumah sakit Monasu. Bukankah itu agak terlalu percaya diri? Aku akan pulang untuk istirahat dulu. Kalian berdua jaga Suning. Tidak masalah. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kau mengikutiku turun? Aku akan menjual diriku malam ini. Apakah Nona Jiang tidak memiliki reaksi apapun? Bukankah kau sudah menyetujuinya sebelumnya? Premis dari persetujuanku, bahwa kamu akan menikah denganku. Kau bisa memilih untuk tidak pergi. Aku tidak pernah memaksamu untuk membantuku. Apakah aku benar-benar begitu hina di matamu? Ia benar-benar tercela. Tuan Gu, bisakah kau keluar dari mobil sekarang? Bawa Tau Han Yo ke sini malam ini. Mengemudi. Mengapa kamu berhenti? Terus mengemudi. Kita sudah sampai, kamu bisa keluar sekarang. Kita sudah sampai, kita di mana? Kamu bukan Chen Tua. Sebenarnya siapa kamu? Direktur gue. Mengapa kamu di sini? Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil apa? The film was translated and narrated by Tamu M terhormat Media. akhirnya tiba. Kecepatanmu terlalu lambat. Direktur gue, Direktur Xia. Apa maksud kalian berdua dengan ini? Aku sudah menyerahkan orang itu padamu. Mengapa Direktur gue pergi? Direktur Xia, apa yang kamu coba lakukan? Tentu saja saya datang untuk membahas kerjasama dengan Anda. Apalagi, mengencaniku. Kamu benar-benar lucu. Ayo. Semoga kerjasama kita bahagia di masa depan. Kakak Keting ini. Kakak Keting, fakta bahwa kamu bisa datang membuatku benar-benar bahagia. Kenapa kamu menyuruhku datang? Mari kita makan dulu. Kita akan bicara nanti. Pelayan Anda bisa menyajikan hidangannya sekarang. Tunggu sebentar. Suruh manajer Anda membawa anggur merah yang kusimpan di restoran. Ya Tuan, aku tak pernah menyangka akan seberuntung ini bisa meminum anggur merah Kakak Keting yang disimpan di sini. Ini menunjukkan bahwa Kakak Keting masih peduli padaku. Aku hanya tidak terbiasa minum anggur di restoran mereka itu saja. Direktur Gu, apakah Anda perlu bantuan menuangkan anggur? Tidak perlu, tuangkan saja langsung. Coba ini bagaimana rasanya? Ini benar-benar anggur yang nikmat. Kakak Keting, mengapa kamu tidak minum? Mengapa kamu melihatku seperti itu? Apakah ada sesuatu yang kotor di wajahku? Kepalaku. Mengapa sedikit pusing? The film was Kamu translated mengenalku. and narrated by M Media. Itu bahkan lebih baik, itu menghemat banyak masalah. Lepaskan aku. Kamu Jiao. Aku tidak bisa terlalu khawatir tentang itu. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Dasar bajingan. Aku sepupumu. Lepaskan aku. Mengapa kamu berpura-pura begitu sopan? Ibumu sudah lama menjadi pelacur. Siapa yang tahu jika kamu benar-benar anaknya? Atau siapa ayahmu?
Bersikaplah. Pelanggan yang baru saja Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Jiao Jiao? Mengapa dia tidak menjawab teleponnya sepagi ini? Kenapa terburu-buru? Bukannya dia tidak pernah menginap semalaman sebelumnya. Kali ini rasanya berbeda. Ketika aku bangun pagi ini, aku merasa sangat gelisah. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Jiao Jiao sudah dewasa. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Nona muda kedua Anda sudah kembali. Bukankah dia sudah kembali? Jiao, Jiao. Kenapa penampilanmu seperti ini? Siapa yang menindasmu? Ayah. Ibu. Itu Tao Han Yu. Tao Han Yu memperkosaku. Apa? Tao Han Yu. Dia memberiku obat bius dan membawaku kembali ke hotel. Lalu dia memperkosaku. Bajingan ini. Aku akan membunuhnya. Jiao, Jiao. Jadi kau juga seorang ayah yang akan melindungi putrinya. Jelaskan ini padaku dengan benar. Apa yang terjadi? Kamu tidak tahu malu. Han Yu kita masih punya reputasi yang harus dijaga. Sepupu memperkosa sepupunya. Siapa yang akan percaya itu? Jika kita mengatakannya dengan The lantang, film was kakak ipar. translated Selama and bertahun-tahun narrated ini, by M aku Media. belum pernah mengatakan satu kata buruk pun tentangmu. Tapi, apa yang kamu lakukan kali ini? Benar-benar keterlaluan. Jiao Jiao adalah putriku. Bagaimana mungkin kami menggunakan reputasi putriku untuk menuduh Han Yu-mu secara palsu? Reputasi. Seseorang sepertimu masih tahu apa itu reputasi? Kamu kenapa? Bahkan jika Han Yu kami tidur dengan Jiao Jiao, lalu kenapa? Kita semua keluarga. Lebih baik barang bagus tetap di dalam keluarga. Kenapa harus terlalu perhitungan? Jalan. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Apakah benar-benar ada orang tua sepertimu? Bagus kamu Jin Yaotang. Dasar binatang. Beraninya kamu memukulku. Itu memang yang pantas kamu dapatkan. Aku bilang kamu bajingan. Apakah itu salah? Biar ku beritahu. Bahkan jika Han Yu kami tidur dengan putrimu, itu akan menjadi kehormatanmu. Bagaimana menurutmu? Barang bagus apa kamu ini? Jika kalian orang baik, Jiang Lu sudah diambil oleh Han Yu kami. Tidur dengan. Kenapa kamu tidak menelpon polisi? Tidak hanya kamu tidak menelpon polisi. Kamu. Tapi kamu dan istrimu yang baik membunuh orang itu bersama-sama. Bahkan harimau ganas tak memakan anaknya sendiri. Kalian berdua lebih buruk dari binatang. Kenapa kamu menatapku? Jika kamu punya nyali, pergi panggil polisi. Pergi biarkan polisi menangkap Han Yu kami. Tangkap mereka. Aku ingin lihat. Jika keluargamu yang masuk duluan, atau Han Yu kami yang masuk duluan. Ada keributan apa? Teh Han Yu. Dasar binatang. Apakah begitu caramu menindas Jiao Jiao? Tidak bisa menahannya. Hei paman. Maksudku kamu juga seorang pria. Kamu seharusnya bisa mengerti. Dasar bajingan. Sayang, ayo pergi. Biarkan saja seperti ini. Hei. Bibi. Aku masih harus berterima kasih padamu. Namun, dibandingkan dengan putranya putrimu, masih sedikit kurang. Tentu saja. Siapa yang menyuruhnya dilahirkan oleh jalan? Rasanya tidak cukup enak. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Aku hanya tidak mengerti. Kenapa bahkan sekarang, kamu masih sangat takut pada kakakmu dan kakak iparmu? Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Cukup membuatnya mengangkat kepala. Sudah kan? Apa menurutmu aku tidak mau dengan mulut busuk kakak iparku? Jika dia dengan santai mengatakan sesuatu di lingkaran keluarga terhormat seperti keluargaku, siapa yang masih berani menikahi Jiao Jiao? Aku melakukan ini semua demi putri kita.
Jika kamu lebih berhati-hati saat itu, hal-hal tidak akan seperti ini. Apa yang baru saja kamu katakan? Tidak ada. Jin Youtang. Apakah itu bahkan kata-kata manusia yang kamu ucapkan? Aku mengikutimu ketika aku berusia 17 tahun. The Demi film was kariermu, translated aku tidur and dengan orang dan narrated minum by dengan M mereka. Media. Jika bukan karenamu, meninggalkanku demi jalan itu. Meninggalkanku. Apakah aku akan dicemooh oleh keluargaku? Apakah aku harus minum dengan orang? Baiklah, baiklah. Istri ini semua salahku. Jangan marah lagi. Bukankah masalah itu sudah berlalu? Masalah yang paling mendesak sekarang adalah situasi Jiao Jiao. Kita tidak bisa membiarkan Jiao Jiao menderita penghinaan tanpa alasan kan? Putriku. Tentu tidak bisa. Ditindas dengan sia-sia. Siapapun yang berani menindas putriku harus mati. Siapa itu? Benar-benar kurang pandangan ya, mengendarai mobil sampai tepat di depan pintu rumahku. Bagaimana hasilnya? Nyonya Jiang masalahnya sudah ditangani. Itu benar-benar luar biasa. Tunggu saja. Aku akan mengirimkannya kepadamu sekarang. Ambil ini dan tukarkan dengan Jiang Jiao Jiao. Untuk video Su Suining. Ambil ini. Aku tidak akan memaksamu untuk menikah lagi. Terima kasih senior. Terima kasih. Kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Aku sudah berusaha keras mengenai masalah ini. Kalau begitu terima kasih juga Tuan Xia. Tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, setelah kamu pulih, jangan lupa mentraktirku makan. Aku pasti tidak akan lupa. Bajingan. 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 Hapus video Zening. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan merilis video dirimu dan sepupumu. Rilis saja. Aku punya banyak cadangan. Jika itu tidak cukup untuk dikunyah, jangan ragu minta lebih dariku. Dasar bajingan. Kembali ke sini. Jalang. Jiao, Jiao, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Ibu? Itu Jing Xiao. Jing Xiao dan kakak Yeting bekerja sama untuk menyakitiku. Aku tunangannya. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Jiao, Jiao. Jiao, Jiao. Jangan khawatir. Ibu pasti tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan ini dengan sia-sia. Jing Xiao dasar jalang. Keluar sekarang juga. Aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya untukku. Jing Xiao dasar jalang. Keluar sini. Anjing mana yang berteriak di luar? Jing Xiao dasar jalang. Kamu bisa memprovokasiku. Tapi kamu seharusnya tidak menyentuh putriku. Apa yang Nona tahu bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Baiklah, kalau begitu tunggu saja aku. Aku sudah menunggu selama ini. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu di sini untuk The film membuat was masalah? translated and Jika aku ingin narrated menimbulkan by masalah, M Media. pemakaman putramu, kau bahkan tak terpikir menyelenggarakannya. Coba saja membuat masalah berani aku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Silakan, cepat datang dan bunuh aku. Bunuh aku. Kebenaran tentang kematian putramu, kau bisa lupakan untuk mendapatkannya. Apa yang kamu katakan? Kamu tahu kebenaran tentang kematian putraku? Tentu saja. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke sini dalam perjalanan ini. Kamu tidak mungkin sebaik itu. Tentu saja aku tidak sebaik itu. Tapi aku punya syarat. Aku tahu saudara perempuanku, Jiang Lu, sudah mati. Jadi aku ingin kau bersaksi di pengadilan bahwa Tao Fen Yun membunuh saudara perempuanku. Lalu, aku akan memberitahumu kebenaran tentang kematian putramu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku masih harus mengurus pemakaman putraku. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu di sini.
Ini hanya bisa dibuang ke laut sekarang. Kematiannya benar-benar menyedihkan. Dia jelas sudah tertabrak dan terbunuh. Namun dia berulang kali dilindas. Dan kemudian, diam. Aku beritahu kamu Jin Xiao. Aku tidak peduli seberapa banyak yang kamu tahu. Kematian saudaramu sama sekali tak terkait. Dan Han Yu kami, kau mau balas dendam pada siapa? Kalau begitu cari dia dan balas dendam. Jangan datang mencari aku. Dan aku juga tak akan menunjuk siapapun. Bibi jangan gelisah. Aku juga tidak memaksamu. Kebenaran tentang kematian putramu. Aku memberikannya kepadamu. Sebagai hadiah perpisahan untuk putramu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jangan sebut-sebut itu. Kenapa kalian berdua di sini? Jika aku memberitahumu, kami hanya lewat. Apakah kamu akan percaya padaku? Aku lebih memilih percaya. Ada hantu di dunia ini. Kakek bilang dia ingin bertemu denganmu. Kapan kamu akan pergi denganku? Tidak punya waktu. Jiang Xiao, sudah kubilang. Aku tidak akan menunggumu untuk kedua kalinya. Aku tidak pernah bilang kau harus menunggu. Lagi pula, apakah kita pernah punya waktu pertama? Jangan berkecil hati. Akhir-akhir ini dia memiliki banyak kekhawatiran. Dia sedang tidak ingin berbicara tentang asmara denganmu. Itu normal. Ayo pergi. Kita akan pergi kemana? Kembali siapkan tempat nikah. Kamu masih belum menyerah. Bukankah Jiang Xiao sudah menolakmu? Aku berutang padanya. Gu tua. Aku tidak pernah menyangka suatu hari kamu juga akan menjadi seorang sim. Diam. The film was translated and narrated by M Media. Mina, kemarilah. Kakak Xiaoxie, kenapa kamu di sini? Apakah kau tidur nyenyak akhir-akhir ini? Apakah kau memimpikan Lulu? Kakak Xiaoxie, duduklah. Jangan khawatir. Aku tidak akan membalas dendam padamu. Dan aku juga tidak akan melakukan apapun padamu nanti. Namun, kau harus melakukan sesuatu untukku. Kalau tidak, saudari Xiaoxie tenanglah. Jangankan hanya satu hal, aku akan membantumu melakukan 10 hal. Bagus. Jika kau membantuku menyelesaikan masalah ini, masalah kau minum-minum dengan saudara perempuanku, aku tidak akan mempermasalahkannya. Suster Xiaoxie, apa yang ingin kau suruh aku lakukan? Bibi tahu Anda tetap harus berhati-hati. Bahwa He Jun pasti akan segera datang untuk membalas dendam pada Anda. Dari mana Anda mendengar itu? Hari ini ibuku dan aku pergi menghadiri pemakaman Tao Han Yu. Aku secara pribadi mendengar bahwa He Jun memberitahu kerabat keluarga Tao Anda. Dia berkata, dia sudah mendapatkan bukti kau menyuruh orang memukul dan membunuh Tao Han Yu. Dia juga berkata, jika polisi tak bisa menjatuhkan hukuman mati padamu, dia secara pribadi akan membunuh Anda dan Jiao Jiao untuk membayar nyawa putranya. Terima kasih, Meina. Tidak apa-apa, Bibi. Karena tidak ada hal lain. Aku akan pergi sekarang. Baiklah, hati-hati. Aku sudah menahanmu selama beberapa dekade. Karena kau sangat ingin mati, maka aku sebaiknya mengirimmu jalan. Tao Feng Yun. Kau jalan. Kau masih berani meneleponku. Kau di mana? Aku saat ini berada di pintu masuk kantor polisi. Aku sudah mendapatkan bukti bahwa kau mencelakai putraku. Kali ini aku pasti akan membuatmu mati. Benar, silakan. Selama kau berani The pergi, film was translated aku and akan membongkar narrated by semuanya, M Media. termasuk penggelapan pajak, serta uang yang dihabiskan untuk membantu putramu menyelesaikan urusan-urusan yang berantakan itu. Aku akan mengungkap semuanya. Kita akan bertemu di pengadilan nanti. Apa kau pikir aku takut kau mengungkapkannya? Demi putraku, aku harus mengirimmu ke penjara. Kakak ipar Anda sepertinya sudah lupa semua urusan yang berantakan itu dari keluarga Anda selama bertahun-tahun.
Semuanya dilakukan oleh Anda sendiri. Saudaraku jarang menanganinya. Ketika Anda masuk ke dalam, para wanita di sekitar saudaraku itu, hal-hal muda yang cantik itu, akan kebetulan saja, secara terbuka menggantikan posisi Anda. Putramu meninggal. Kau sendiri masuk penjara. Dan suamimu dicuri oleh orang lain. Bagaimanapun kulihat kau lebih menderita dariku. Tau Feng Yun, kau di mana jalang tua? Aku datang sekarang untuk merobek mulutmu, mengirim lokasiku padamu. Jangan terlambat. Jika kau terlambat, dokumen-dokumen itu akan diserahkan. Kau jalang. Kau tunggu saja aku. Tau Feng Yun, turun kau dari sana. Di mana buktinya? Bukti? Apa kau pikir aku datang ke sini untuk berbicara dari hati ke hati denganmu? Cepat turun dari sana. Hee-jun, bangun. Kenapa kau tidak bangun sekarang? Aku beritahu kau. Kau menindasku selama bertahun-tahun. Aku sudah menahanmu sampai sekarang. Membiarkanmu menindasku. Bangun. Jika kau punya nyali, bangun. Bangun. Pergi. Kubur dia hidup-hidup untukku. Ya, Tolong. Tau Feng Yun, kau jalan. Dia pasti tidak akan mengampuni kita bertiga. Dia pasti tidak akan memaafkanmu, ayahnya. Apalagi dia tidak akan berhenti untuk berurusan dengan kita. Kecuali Sai Xiao diam selamanya. Orang seperti Xiao Xiao, dia tidak akan pernah bisa diam. Sayang. Aku sungguh tidak ingin keluarga kita bertiga, karena Xiao Xiao, hancur berantakan. Aku mohon padamu. yakinlah. Aku tidak akan membiarkan situasi ini terjadi. Xiao Xiao benar-benar akan melapor ke polisi. Dia hampir membunuhmu barusan. Kau tidak melapor ke polisi. Apa kau sudah gila? Tapi Tau Feng Yun bagaimanapun juga adalah kakak iparku. Kita semua adalah keluarga. Baiklah, jika kau tidak mau pergi, maka aku akan mengambil buktinya ke kantor polisi dan menerima penghargaan orang Samaria yang baik. Dan sementara aku di sana, aku juga akan membahas masalah hilangnya adikku. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Apakah Anda tahu, Feng Yun? Aku. Ada masalah apa kalian berdua? Seseorang melaporkan bahwa Anda dicurigai menculik dan membunuh seseorang. Silakan ikut kami. Aku tidak. Jika Anda tidak bersalah, kami akan melepaskan Anda. Ayo pergi. Lanjutkan. Tidak apa-apa, aku akan menjemputmu nanti. Jangan khawatir. Pergi selidiki. Halo Hai Feng. Apakah kamu sibuk? Ini. Sesuatu terjadi pada iparmu. Aku butuh bantuanmu. Tidak, bukan begitu. Itu iparnya dan iparmu. Ada sedikit kesalahpahaman di antara mereka. Baiklah, mari kita bicara saat bertemu nanti. Oke, kalau begitu. Bukankah sudah kubilang itu bukan apa-apa? Kalian semua kakak ipar. Bukankah kamu yang melaporkan kasus ini? The film was Kenapa? translated and Kamu juga narrated dipanggil by untuk M Media. diinterogasi. Jangan senang dulu. Hari-harimu yang baik sudah berakhir. Benarkah begitu? Kakak ipar, kamu pikir kamu dan Jin Xiao jalan ini bekerja sama? Bisa melakukan apa saja padaku? Kamu sudah setua ini. Bagaimana kamu masih bisa sebodoh ini? Kamu pikir aku akan meninggalkanmu bukti apapun, sehingga kalian semua bisa datang bersama untuk menjatuhkanku? Kamu pembunuh. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu, yang tidak akan membiarkanku lolos. Mari kita lihat siapa yang benar-benar bisa mengalahkan siapa. Pergi. Aku tantang kamu untuk melaporkannya. Jing Xiao, Tau Feng Yan dan yang lainnya sepertinya tahu bahwa kamu menyelamatkanku tadi malam. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tetap pada rencana awal. Kau tidak perlu khawatir tentang hal lain. Baiklah, kamu harus
Tidak membiarkan jalan itu lolos. Kali ini aku pasti akan bekerja sama denganmu sepenuhnya. Apa? Sebelumnya kau tidak sepenuhnya bekerja sama denganku. Tidak, bukan itu maksudku. Cukup pergi lakukan pekerjaanmu. Jangan menelpon kecuali itu penting. Ya baiklah. Xiao Xiao. Kapan kamu kembali? Setelah kamu pergi, Kemana kamu lari untuk bermain beberapa hari terakhir ini? Kami tidak melihatmu di malam hari. aku pergi menemui Lulu. Lihat Lulu. Di mana kamu melihatnya? Di rumah kenapa? Ayah, tidakkah kau melihatnya? Kalau begitu cepat panggil dia keluar. Dia tepat di belakangmu. Kau hanya perlu berbalik untuk melihatnya. Ayah, kenapa kalian berdua begitu ketakutan? Dasar gadis sialan. Selalu mengejutkan orang. Kamu membuat kami takut setengah mati. Aku tidak. Bukankah kalian berdua yang gelisah? Ngomong-ngomong, kenapa kalian berdua begitu ketakutan? Siapa yang takut? Baiklah, aku lelah. Aku akan naik ke atas untuk istirahat sebentar. Jangan panggil aku untuk makan siang. Suamiku. Aku pikir Xiaoxie mungkin tahu tentang situasi Lulu. Lalu bagaimana dia bisa begitu tidak responsif? Mengingat temperamen gadis itu, dia pasti tidak punya bukti. Sepertinya dia tidak boleh dibiarkan tinggal. Apakah kamu mengatakan kita harus membunuh Xiao Xiao? Tidak. Jika dia tidak mati, maka yang akan mati adalah kita bertiga. Kamu pilih sendiri. Tao Feng Yun berencana untuk mengambil nyawamu. Tao Feng Yun. Kau akhirnya tidak bisa menahan diri. Halo Gu Yeting, aku butuh bantuanmu. Oke. The film was translated and Halo. narrated by M Media. Jalan itu Jin Xiao. Sudah masuk ke dalam. Hari ini jangan biarkan dia keluar hidup-hidup. Mengerti? Nyonya, masalahnya sudah diurus. Selama Jiang Xiao menyalakan lampu, gas akan meledak. Apakah Anda mendengarnya, Nyonya? Bagus. Itu luar biasa. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Pastikan saja pekerjaan itu selesai. Terima kasih, Nyonya. Hei Gu Yeting, aku butuh bantuanmu. Kakak Yeting, kamu akhirnya meneleponku. Maafkan aku. Mengapa kamu menyakitiku? Kakak Yeting, aku sangat kesakitan. Tao Han Yu dia benar-benar bajingan. Apa yang bisa kulakukan untuk meringankan rasa sakitmu? Kakak Yeting, aku ingin kamu menikahiku. Juga, aku ingin Jin Xiao menderita rasa sakit yang sama seperti aku. Aku akan memikirkannya. Kita akan bertemu di Teluk Yusui malam ini. Oke. Lulu, ada 2 pelaku lainnya. Jangan khawatir. Siksaan yang kau derita, adikmu pasti akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Cukup, berhenti memeras tetesan air mata palsu itu. Jika dia tidak mati, maka kamu ayahnya akan mati. Xiao Xiao masih sangat berbakti. Dia paling dekat denganku saat dia kecil. Kamu ingin dekat dengannya. Baiklah, sekarang ambil pisau, tahan ke lehermu, dan ikut mati bersamanya. Sudah selarut ini. Mengapa Jiao belum bangun juga? Ketika polisi tiba nanti, mereka akan membawakan kabar baik untuk kita. Cepatlah. Pembawa kabar baik sudah tiba cepat. Dia benar-benar mati.
Petugas, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari kami? Silakan masuk dengan cepat. Silakan masuk dengan cepat dan bicara di dalam. Silakan masuk. Apakah keluarga Anda memiliki apartemen di Teluk Yushui? Ya benar. Ada apa? Kami berharap Anda berdua, ketika Anda mendengar apa yang akan kami katakan, tidak akan terlalu gelisah. Apa yang terjadi? The film was Putri Anda translated dicurigai and telah narrated by meninggal M karena Media. bunuh diri tadi malam di kediaman Teluk Yushui. Ini adalah identitas yang kami temukan di dalam tas di tempat kejadian. Xiao Xiao, Xiao. Bagaimana bisa kamu begitu bodoh? permisi. Bolehkah saya bertanya nama putri Anda? Adalah Jiing, Jiang Xiao. Jiang Xiao. Itu tidak benar. Nama di identitas itu adalah Jiang Jiao Jiao. Apa? Siapa namanya? Jiang Jiao Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa maksud kalian berdua? Tidak bermaksud apa-apa. Jiao Jiao. Feng Yun. Feng Yun. Feng Yun. Tidak boleh terluka. Feng Yun. Jim Xiao dasar jalang. Kamu ingin balas dendam untuk adikmu benar begitu? Bocah kecil. Kamu bermimpi. Kamu tidak akan pernah seumur hidupmu berpikir untuk melihat Jiang Lu. Putriku. Putriku. Apa yang kamu lakukan? Letakkan. Renyahlah. Apakah kamu baik-baik saja? Tao Feng Yun. Bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai? Apakah kau merasa seperti hatimu terus-menerus sakit dan berdenyut? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Baiklah. Aku siap kapan saja. Xiao Xiao. Tentang masalah Jiao Jiao. Apakah kamu yang melakukannya? Apakah aku yang melakukannya? Bukankah kau tahu dengan jelas di dalam hatimu? Mengapa repot-repot bertanya padaku? Maksudku adalah, masalah Jiao Jiao pergi ke Teluk Yushui. Apakah kamu yang menghasutnya? Menghasut. Aku tidak menyangka mendengar kata itu keluar dari mulutmu. Kalau begitu biarkan aku bertanya sesuatu padamu. Jika bukan Jiang Jiao Jiao yang pergi, apakah kau akan begitu marah sampai pergi? Menyelesaikan masalah dengan Tao Feng Yun. Tentu saja. The film was translated Berhenti and mencoba mengalihkan narrated by pembicaraan. M Media. Mengubah topik pembicaraan. Bagaimana aku mengubah topik pembicaraan? Bukankah aku selama ini fokus pada topik ini? Ayah, apakah kau tahu tentang Lulu mengirimiku pesan? Lulu mengirimimu pesan. Aku. Mana aku tahu? Ayah, apakah kau ingin melihatnya? Pesan yang Lulu kirimkan padaku. Pesan apa? Jika aku mengambil pesan ini dan melaporkannya ke polisi, itu akan cukup untuk membuktikan bahwa Jiang Jiao Jiao tidak bunuh diri. Ayah, kenapa kau tidak mengambilnya? Bukankah kau baru saja mencurigai? Apakah aku membunuh Jiang Jiao Jiao? Jiang Xiao. Aku ayahmu. Beraninya kamu memukulku. Apa? Aku tidak salah dengarkan. Kau benar-benar mengatakan kau adalah ayahku. Lalu, apakah kau hanya ayahku? Atau apakah kau ayah dari kedua? Aku dan Lulu. Kamu. Baiklah, kamu berani memukulku lagi. Apa kamu pikir aku tidak berani membalas? Apa yang tidak berani kau lakukan? Tentu saja aku percaya kau berani. Kalau tidak, kau tidak akan begitu tegas menyingkirkan tubuh Lulu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah aku harus meletakkan tubuh Lulu tepat di depanmu sebelum kau mengakuinya? Tubuh Lulu sudah. Kenapa kau berhenti bicara? Sebenarnya, Lulu sudah meninggal sejak lama, tapi kematiannya adalah kecelakaan. Alasan aku tidak memberitahumu adalah karena aku takut kamu tidak bisa menanganinya, tapi dia sudah mati. Mengapa kamu masih berpegangan pada ini? Karena itu kecelakaan. Ayah, kenapa kau tidak melaporkannya ke polisi?
Kenapa kamu tidak mengubur dengan benar tubuhnya? Kamu. Ini semua karena kamu. Kamu biasanya terlalu cerdik dan mendominasi. Itu sebabnya Bibi Tao dan aku berhati-hati dan mengambil tindakan drastis ini. Segalanya sudah sampai pada titik ini. Kamu masih mencoba berdebat. Seharusnya aku tidak berharap kamu akan menyesalinya. Aku harus mengambil bukti ini ke biro polisi. Tunggu sebentar. Bukti apa yang kamu miliki? Apakah kamu ingin melihatnya? Kamu mengikutiku. Tamparan ini untuk Lulu. Kau iblis kejam. Kau binatang tak berperasaan. Tamparan ini untuk ibuku. Memukulmu karena begitu tak berperasaan. Kamu membawanya ke dalam pernikahan dan kemudian menyiksanya sampai mati. Apa kamu belum merasa cukup? Tamparan ini untuk Lulu dan aku. Beberapa tahun terakhir ini, apakah kamu sudah memenuhi seorang ayah? Tanggung jawab tunggal. Seandainya saja kamu memenuhi sedikit saja dari tanggung jawab seorang ayah, Lulu tidak akan meninggal. Apa kamu pikir hanya karena Lulu meninggal aku tidak sedih? Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa hanya menonton. Kamu melaporkannya ke polisi dan membiarkannya masuk penjara kan? Kamu dan Lulu sama-sama anakku. Jiao juga meninggal. Kamu merasa kasihan pada putri kesayanganmu Jiao. Kenapa kamu tidak merasa kasihan pada Lulu? Lulu masih sangat muda, namun dia kehilangan nyawanya. Pernahkah kamu berpikir tentang membantunya mendapatkan keadilan? Tapi dia sudah meninggal. Bagaimana aku bisa mendapatkan keadilan? Kamu tidak bisa. Tapi aku bisa. Polisi bisa. Jiang Xiao, kamu pantas mati. Awas. Apa kau bodoh? Kamu meraih pisau dengan tanganmu. Aku baik-baik saja. Feng Yun, tenang. Jangan impulsif. Lepaskan aku. Aku akan membunuh Jalang ini untuk membalas dendam Jiao-ku. Tenang. Xiao dasar Jalang. Jika kamu punya nyali, berhenti bersembunyi di belakang pria ini. Aku beritahu kamu, aku adalah orang yang membunuh adikmu. Apa yang kamu katakan? Dia tidak mati karena jatuh. Ayahmu dan aku yang membekapnya sampai mati saat mengubur tubuhnya. Jika kamu punya nyali, bunuh aku. Balaskan dendam adikmu. Jiang Xiao, kamu bisa bersembunyi dari hari pertama, tetapi kamu tidak bisa bersembunyi dari hari ke-15. Selama aku masih bernapas, aku pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendam Jiao-ku. Karena Nona Tao sudah mengaku telah membunuh secara pribadi adik dari istriku, maka kita akan bertemu di kantor polisi. Tunggu, istriku sedang tidak stabil secara emosional saat ini. Apa yang dia katakan tidak dihitung. Tidak stabil. Dia baru saja mengambil pisau dan menyerang Jiang Xiao. Targetnya sangat jelas. Ini adalah masalah keluarga Jiang kami. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluar. Jiang Xiao adalah istriku. Urusan istriku adalah urusanku. Itu urusanku. Kamu bahkan tidak mengadakan pernikahan. Mencoba menakut-nakuti kami di sini. Tidak mengadakan pernikahan tidak berarti kita tidak menikah. Aku pasti akan menelepon polisi hari ini. Berani sekali kamu. Jika kamu menelepon polisi, kami akan memutuskan hubungan ayah anak. Apakah kamu pikir setelah hari ini, aku masih akan mengakui kamu sebagai ayahku? Lepaskan dia. Jiang Xiao, jika kamu tidak berhasil hari ini untuk membuat polisi menangkapku, selama aku masih punya napas, aku pasti akan membunuhmu dasar Jalang untuk membalaskan dendam Jiao-ku. Aku beritahu kamu. Akhirnya aku mendengar Nona Tao membuktikan dia tak gangguan mental. The film was translated and narrated by Apa M maksudmu? Media. Kalian berdua dengar apa yang baru saja dia katakan kan? Tao Feng Yun Jiang Yao Tang.
Silakan ikut bersama kami. Jangan tangkap aku, bukan aku. Aku tidak membunuh siapapun. Lepaskan aku. Jim Xiao, dasar jalang. Aku pasti akan membunuhmu. Makam Jianglu. Lulu. Kakakmu akan kembali ke luar negeri. Setelah aku menyelesaikan urusanku di luar negeri, aku akan kembali untuk menemuimu. Di sana, kamu harus menjaga ibu baik-baik. Maafkan aku. Kakakmu gagal melindungimu. Xiaoxiu, kau benar-benar tak berniat menunggu sampai eksekusi Tao Fengyun sebelum pergi. Aku tidak akan menunggu. Aku bisa melihatnya di berita. Lalu, apakah kamu juga tidak berencana untuk menanggapi Gu Yating? Aku dengar Xia Hanjing berkata, dia telah berada di rumah beberapa hari terakhir ini, minum sendirian dengan telepon di tangannya. Dia sedang menunggumu untuk menghubunginya. Tidak mungkin aku dan dia. Apakah masih karena kejadian di sekolah dulu? Sebenarnya beberapa waktu lalu, aku bertanya pada Xia Hanjing tentang masalah ini. Dia berkata bahwa Gu Yating malam itu benar-benar datang ke janji itu. Tapi dia menunggumu sepanjang malam. Dan kamu tidak pernah muncul. Aku berpikir mungkin orang yang kamu lihat malam itu sama sekali bukan Gu Yating. Lagi pula lapangan olahraga sekolah kita bukan satu-satunya kan? Bahkan jika dia menjadi abu, aku tidak akan salah mengenalinya. Xiao Xiao. Apa yang kamu lakukan di sini? Istriku hilang. Jadi aku datang untuk mengejarnya. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Tidak ada kemungkinan di antara kita. Kamu menjawab dengan sangat lancar. Ada apa? Apakah kamu istriku? Aku... Kenapa sosok pria ini begitu? Sosok bajingan ini sangat mirip. Terlihat familiar. Apakah kita dekat? The film was translated Kenyahlah. and narrated by M Media. Jika terlihat familiar, teruslah menonton. Senior, aku sangat merindukanmu. Kenapa kamu di sini? Bukankah sudah kubilang, aku akan bertemu dengannya malam ini. Bersikap baiklah kembali dulu. Besok malam aku akan bersamamu. Aku tidak akan. Aku akan pergi setelah dia tiba. Senior, cium aku. Bagaimana sekarang? Apakah terlihat familiar? Aktris yang kamu sewa. Jiang Xiao. Kamu selalu punya cara yang membuatku ingin menghancurkanmu. Halo Nona Jing. Halo Nona Jian. Halo kalian. Nona Jing, saya minta maaf. Aku tak menyangka beberapa tahun lalu, di lapangan olahraga universitas, kencan saya dengan senior, justru akan menyebabkan kamu dan Gu Yating salah paham selama bertahun-tahun. Saya benar-benar minta maaf. Bukan apa-apa. Terima kasih sudah datang. Itu memang yang seharusnya kami lakukan. Saya ingin tahu apakah akan ada kesempatan untuk minum anggur pernikahan Nona Jiang dan Gu Yating. Mungkin. Biarkan dia berakting. Apa yang akan kamu lakukan? Menikah? Menikah. Dengan siapa? Bajingan brengsek. Bajingan brengsek. Dan kamu masih ingin menikah dengannya? Aku bersedia. Kenapa kamu peduli? Bukan hanya aku ingin peduli. Aku akan peduli